Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah penyusunan skala psikologi dengan dosen pengampu Ibu Kusumasari Kartika Hima Darmayanti MSI. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pengantar penyusunan skala psikologi. Tapi sebelum itu, perkenankan kami memperkenalkan nama anggota. Di sini ada Anissa Amelia, Dahlia, Rani Avaro, Happy Julianti Nurifara, Indri Ayu Lestari, dan Umi Kalsum. Penyusunan skala psikologi. Jenis-jenis tes dalam psikologi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan jenis tingkah laku yang diukur. Yang kedua, berdasarkan cara pengambilan atau administrasi. Yang ketiga, berdasarkan batas waktu penyelesaian tugas. Pada jenis yang pertama, yaitu berdasarkan jenis tingkah laku yang diukur, terbagi menjadi 2. Yang pertama, Maximum Performance Test atau Ability Test atau Optimal Performance Test adalah tes yang dirancang untuk mengungkapkan apa yang dapat dilakukan dan seberapa baik individu dalam melakukan suatu tugas. Serta dalam tes ini mendorong individu agar berusaha sebaik-baiknya untuk memperoleh skor setinggi mungkin. Dalam tes ini terbagi menjadi 3 tes yang bisa digunakan. Yang pertama, tes prestasi untuk mengukur batas kemampuan seseorang atau siswa semasa pembelajarannya di sekolah. Yang kedua, tes kecerdasan, yaitu untuk mengukur IQ seseorang. Dan yang ketiga, tes bakat untuk mengetahui bakat apa yang dimiliki oleh seseorang. Jenis yang kedua adalah Typical Performance Test atau Personality Test, yaitu tes yang digunakan atau disusun untuk mengungkapkan apa yang biasanya muncul dalam situasi tertentu pada diri subjek. Serta dalam tes ini tidak ada penilaian benar salahnya, karena hasil ini sesuai dengan kepribadian individu masing-masing. Dalam tes ini ada 2 tes yang bisa digunakan. Yang pertama, tes inventory atau untuk mengetahui karakteristik kepribadian dalam diri seseorang, seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Dan yang kedua, tes proyeksi, yaitu alat untuk mengukur kepribadian atau alat pengungkap kepribadian sebagai media tempat proyeksikan dorongan, perasaan, dan sentimen seseorang. Jenis yang kedua berdasarkan cara pengambilan atau administrasi, yaitu terbagi menjadi 2 tes. Yang pertama, tes individual. Dalam tes ini hanya diberikan oleh satu peserta saja. Dan yang kedua, tes kelompok. Dalam tes ini dilakukan boleh lebih dari satu peserta dalam waktu yang bersamaan. Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan batas waktu penyelesaian tugas. Terbagi menjadi 2 tes. Yang pertama, speed test. Speed test adalah alat ukur yang item-itemnya relatif mudah, punya batas waktu singkat, dan menekankan pada kecepatan dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, power test adalah alat ukur yang item-itemnya punya derajat sukar, tidak ada batas waktu, dan lebih menekankan pada kemampuan menyelesaikan tugas. Langkah-langkah penyusunan alat ukur. Langkah yang pertama, tes conceptualization. Yang kedua, tes contraction. Yang ketiga, tes tryout. Yang keempat, item analysis. Yang kelima, tes revision. Pertama, yaitu tentang tes conceptualization atau tes konseptual, di mana ada 7 poin yang harus terpenuhi di dalam tes konseptual tersebut. Kita harus memperhatikan hal tersebut. Lalu, yang pertama, kita tuh sebenarnya apa yang hendak kita ukur dalam tes ini. Kita harus mengetahui dulu apa yang harus kita ukur. Jadi, kita juga harus melihat teori yang mendasari konstruk tersebut. Gitu. Yang kedua, yaitu apa yang sebenarnya hendak kita ukur dalam tes ini. Kita harus mengetahui latar belakangnya, tujuan dari tes tersebut. Misal tes ini digunakan untuk seleksi penempatan, diagnosis, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, itu tes ini nih sebenarnya disusun untuk kebutuhan apa. Jadi kita harus melihat perbedaan dan kelebihan dari tes-tes sebelumnya yang mungkin serupa dengan tes ini. Gitu. Lalu yang keempat, kita
harus menentukan subjek. Jadi subjek itu benar-benar harus kita tentukan, entah itu anak-anak, orang tua dan sebagainya. Tuh. Lalu yang kelima yaitu tes ini nih sebenarnya diberikan untuk siapa. Nah, itu tuh kita harus mengetahui karakteristiknya apa gitu. Misal jenis kelaminnya, umurnya, tingkatan pendidikan dan lain sebagainya. Dan lalu yang keenam itu kita harus melihat tes ini diadministrasikan seperti apa, dibentuk seperti apa, bagaimana konsepnya, entah itu individual, entah itu kelompok, atau itu berbentuk komputer. Nah, lalu yang terakhir kita harus juga melihat format item yang ideal. Jadi format item itu benar-benar penting untuk tes ini, entah itu bentuknya open-ended atau bentuknya BS atau PG atau bentuknya itu tuh Likert scale atau lain sebagainya. Banyak ya teman-teman. Dan di dalam tes konseptual ini kita menggunakan salah satu rumus dari salah satu tokoh psikologi, yaitu rumus Levin dalam menentukan sampelnya. Yang pertama yaitu kita bisa menentukan sampel dengan menggunakan rumus ini, yaitu R sama dengan N1 plus NE2. Jadi keterangannya itu N kecil itu digunakan untuk keterangan ukuran sampel, dan N besar, huruf N besar itu untuk ukuran populasi. Dan untuk keterangan E itu mempunyai ketetapan yaitu 5% kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi. Oke teman-teman kan mungkin ada beberapa yang tahu tentang populasi, tentang itu sampel. Nah, populasi itu merupakan suatu kelompok atau sekumpulan subjek atau objek yang hendak diteliti. Dan sedangkan sampel itu merupakan bagian di dalam populasi tersebut. Gitu. Misalnya saja kita akan meneliti menggunakan objek dari mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Palembang. Tidak mungkin kita akan meneliti semuanya, maka kita dapat mengambil sampelnya agar lebih mempermudah dalam meneliti data tersebut dengan beberapa karakteristik dan kriteria yang memenuhi syarat. Lalu yang kedua yaitu tes construction atau tes konstruksi, di mana tes ini membuat item yang mana sesuai dengan format yang telah ditentukan sebelumnya, dan selanjutnya menentukan teknik penyekoran yang akan digunakan. Jadi ada 4 poin yang harus terpenuhi dalam tes konstruksi ini. Yang pertama itu kita harus mempunyai konstruknya itu apa, terus aspeknya bagaimana, indikatornya apa saja, lalu item yang digunakan itu apa. Itu. Lalu apa sih sebenarnya konstruk? Teman-teman mungkin ada yang bingung, banyak sekali definisi. Konstruk sendiri itu dapat kita artikan sebagai definisi juga teman-teman. Jadi konstruk itu merupakan konsep psikologi yang menjelaskan konsep itu sendiri. Dan di dalam psikologi, konstruk itu tuh bermacam-macam, banyak sekali teman-teman konstruknya. Contohnya kayak self-efficacy, komitmen organisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah aspek. Aspek adalah komponen penyusunan sebuah variabel yang tidak akan lengkap atau sempurna tanpa adanya keseluruhan komponen tersebut. Contohnya, sebuah rumah, maka aspeknya adalah pintu, jendela, tembok, atap, dan lantai. Kapanpun salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi, maka tidak sempurna rumahnya. Poin selanjutnya adalah indikator. Indikator ini adalah tanda-tanda atau ciri-ciri atau gejala-gejala dari aspek. Artinya, indikator adalah sesuatu yang harus observable atau dapat diamati. Indikator ini yang akan menjadi item dalam skala. Jadi, indikator ini menggambarkan secara spesifik kondisi sebuah aspek. Contoh, variabel, stres, aspeknya kognitif, fisiologis, dan psikis. Indikator kognitif yaitu sulit konsentrasi, pikiran kacau, dan sebagainya. Indikator fisiologis adalah berdebar, napas tidak teratur. Indikator psikisnya adalah galau, gelisah, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah item. Masing-masing item dalam skala berbentuk pertanyaan positif atau favorable.
dan pertanyaan negatif atau unfavorable. Item favorable adalah pertanyaan seiring dengan objek yang akan diukur, sedangkan item unfavorable adalah pernyataan yang tidak seiring dengan objek yang akan diukur. Tes tryout. Pada bagian ini, kita akan memberikan tes pada sejumlah subjek yang telah kita tentukan sebelumnya dengan soal yang sama, lalu melakukan uji reliabilitas dan validitas terhadap hasil tes yang telah dikerjakan oleh objek penelitian kita. Sebelum dilakukan tes tryout kita harus melakukan uji keterbacaan terlebih dahulu, melakukan analisis item, apakah ada item yang harus direvisi karena menggunakan kalimat yang sulit untuk dipahami dan nantinya akan diganti dengan item yang lain. Setelah selesai, kemudian melakukan uji coba, melakukan tahap reliabilitas dan validitasnya. Item yang bagus itu di atas 0,7. Apabila itemnya sudah bagus, maka tidak perlu direvisi dan siap untuk digunakan. Namun, jika di bawah 0,7 termasuk harus direvisi ulang. Tryout harus sampai menemukan reliabilitas, validitas, dan jumlah item totalnya berapa untuk menentukan apakah ada yang dieliminasi atau dipertahankan. Toleransi terhadap errornya sekitar 10%, atau N sama dengan 10%, atau sama dengan 0,1. Poin selanjutnya itu item analis. Pada bagian ini, kita akan menganalisis mengenai item-item alat ukurnya secara kualitatif dan kuantitatif, yang mana diperoleh setelah memperoleh data dari sampel yang lumayan banyak dan pas. Item revision. Dari hasil analis item yang dilakukan pada tahap revisi, maka dilakukan lagi tryout agar menciptakan ciri-ciri tes yang baik yang nantinya siap untuk digunakan. Baiklah teman-teman, itulah hasil pemaparan materi kami. Terima kasih and see you. Bye.